Marc Marquez bangga telah menyamai rekor Angel Nieto di MotoGP Australia akhir pekan lalu. Prestasi itu membuat manajer Repsol Honda, Alberto Puig, mengingatkan agar pembalapnya tak diremehkan. Sirkuit Phillip Island menjadi saksi betapa rider 29 tahun itu sudah mulai kembali ke performanya meskipun belum sampai ke level terbaik. Daya juga tinggi ketika berduel dengan lawan yang lebih muda merupakan satu sinyal. Ia pun mampu menggeber RC213V sekencangnya dengan pilihan sedikit beresiko, yakni ban belakang yang lunak. Marquez seolah melepaskan beban yang dipikul dalam 2 tahun terakhir. Juara dunia MotoGP 6 kali itu pun merebut posisi pertama dengan Alex Rins yang sayangnya kalah dan harus diterima peringkat kedua. Itu adalah podium yang ke-100 dalam karirnya di level Premier. Jika memperhitungkan dari debutnya di kelas 125cc pada tahun 2008, Marquez merupakan pemilik podium terbanyak kelima dalam sejarah kejuaraan dunia Grand Prix. Rekor 139 kali podium juga dimiliki legenda MotoGP Angel Nieto. Saya telah meninggalkan semua di trek dan saya menikmati semua overtaking. Kami berkembang, tapi masih ada banyak pekerjaan yang diselesaikan, ujarnya dikutip dari Motosan. Fantastis mencapai tonggak sejarah 100 podium di kelas Premier, sebuah kehormatan berbagi posisi dengan Nieto, tapi kami masih belum selesai. Marquez mengutarakan bahwa pencapaian tersebut sebagai sinyal bahwa Honda bergerak ke dimensi yang tepat. Ia pun optimis menatap MotoGP 2023. Kami terus membaik, Honda juga bekerja dengan sangat baik. Kami belum sampai puncak, tapi sudah bekerja keras untuk 2023. Hasil ini memberikan kami motivasi. Itu membuktikan kepada Honda bahwa saya masih pembalap yang mampu memenangi juara dunia. Saya gembira dengan podium ini. Sangat berarti bagi saya dan orang-orang yang ada di sekitar saya dalam musim sangat sulit. Anda tidak bisa pergi dari neraka kejayaan dalam waktu singkat. Sementara itu, Puig sangat menghormati dan menghargai kerja keras Marquez untuk kembali ke kecepatan sebenarnya. Yang paling penting sekarang adalah melihat Marc Marquez dengan DNA sebenarnya. Ini artinya berjuang untuk kemenangan. Repsol Honda dan HRC gembira kembali ke bagian depan, ucapnya. Kami tahu dia menderita. Kami tak punya apapun melainkan respek dan penghargaan terhadap kerja kerasnya untuk kembali ke kondisi ini dan penampilan di level sekarang. Kami dapat menyaksikan semangat dan kemungkinan di trek yang menuntut. Untuk itu, kami lanjut bekerja memberikan motor terbaik di masa depan dan mengembalikan titel ke Honda. Itu komitmen dan kewajiban kami sebagai perusahaan yang memimpin di dunia balap. Selanjutnya, MotoGP akan bergulir di sirkuit Sepang, Malaysia. Puig mengharapkan sukses kembali berpihak kepada pembalap andalan itu. Ketika Anda punya pembalap seperti Marc yang kembali ke performanya dan jelas pembalap spesial, Anda tidak bisa menyisihkan dari perhitungan. Tidak mudah, tapi kami akan pergi ke sana dan melihat apa yang terjadi. Paling penting adalah kondisinya berkembang dan Honda memberi senjata supaya dia bisa melakukan yang bisa dilakukan, pungkas Alberto Puig. Dengan keunggulan 14 poin atas rival terdekat, secara matematis Francesco Pecco Bagnaia mampu memastikan gelar juara dunia MotoGP pada Grand Prix Malaysia Minggu 23 Oktober pekan depan. Hasil finish P3 GP Australia di belakang Alex Rins dan Marc Marquez pada Minggu 16 Oktober menempatkan pembalap tim Ducati Lenovo tersebut ke puncak klasemen kejuaraan dunia MotoGP 2022 untuk kali pertama. Situasi tersebut tidak lepas dari kecelakaan pada lap 10 yang dialami juara dunia bertahan Fabio Quartararo yang sebelumnya memimpin klasemen sejak usai GP Portugal 24 April lalu. Setelah pengejaran panjang dari GP Portugal merupakan putaran kelima, sedangkan GP Australia putaran ke-18, Bagnaia yang sempat tertinggal hingga 91 poin setelah GP Jerman balapan ke-10 pada 19 Juni lalu, kini berbalik mengungguli El Diablo dengan 14 poin. Dengan maksimal 50 poin yang tersisa di dua balapan, Bagnaia yang unggul 27 poin atas Alex Espargaro di P3 klasemen akan menjalani match point pertama pada MotoGP Malaysia di sirkuit Sepang Minggu sepekan ke depan. Lebih lanjut, Francesco Bagnaia tidak terlalu gembira meski telah merebut puncak klasemen MotoGP 2022. Pembalap Ducati sedikit kecewa gagal menang di MotoGP Australia.
Rider Italia datang ke sirkuit Phillip Island dengan perolehan lebih sedikit 2 poin dari Fabio Quartararo. Dengan pembalap Yamaha Factory Racing memulai dari baris kedua, Bagnaia pun terpacu untuk menang. Namun motivasinya sedikit kendur ketika mengetahui El Diablo tereliminasi usai crash. Ia sempat berebut posisi terdepan dengan Alex Rins dan juga Marc Marquez. Pada akhirnya, Pecco mesti mengakui kehebatan pembalap Suzuki di lap terakhir. Karena main aman, ia pun finish di peringkat ketiga. Saya gembira dengan kejuaraan, tapi tidak terlalu untuk balapan. Semua berubah bagi saya ketika melihat Quartararo keluar. Jadi saya sedikit kalem dan berpikir untuk tidak melakukan apapun yang bodoh untuk memenangi balapan. Saya sudah membuat terlalu banyak kesalahan tahun ini untuk menambah lainnya lagi. Ducati tidak pernah finish dengan baik di Phillip Island kecuali pada era Casey Stoner. Pecco finish 3 besar dengan susah payah mengelola ban, sisi kiri ban depannya sangat aus. Di Australia motor saya jelas kencang di trek lurus, tapi di sisa sirkuit berkurang, banyak bergerak dan sangat tidak stabil. Bagnaia meninggalkan Australia dengan kedudukan berbalik. Ia membuka gap 14 poin dari Quartararo. Harapan untuk mengunci titel melambung ketika menatap MotoGP Malaysia. Sekarang kami akan pergi ke Malaysia dengan trek bagus. Di Sepang tidak akan mudah, tapi saya kira motor kami bisa lebih membantu di sana. Saat diminta pendapat tentang kemunduran signifikan yang dialami musuh utamanya, Quartararo, Pecco menandaskan tidak bisa belajar banyak. Sejujurnya saya tidak tahu apa situasinya, namun jelas bahwa dia berada dalam situasi sulit karena dia kompetitif, tapi dalam balapan dia punya masalah. Dalam kualifikasi dia mengalami kesulitan untuk sampai posisi atas. Yamaha memiliki beberapa masalah dalam balapan. Saya tidak tahu apakah masalah pada ban karena mesin mereka lamban, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Pungkas Bagnaia. Marc Marquez nikmati pertarungan sengit MotoGP Australia. Bintang Repsol Honda Marc Marquez merengkuh podium perdananya dalam hampir 1 tahun di Phillip Island. Meski bukan sebagai pemenang, ia sangat puas dan menikmati balapan intens MotoGP Australia. Marc Marquez akhirnya mengklaim podium untuk kali pertama musim ini setelah finish kedua dalam Grand Prix Australia yang berlangsung di sirkuit Phillip Island pada Minggu 16 Oktober 2022. Hasil tersebut direngkuh berkat kegigihan Spaniard dan keberaniannya mengambil resiko untuk bertarung sengit selama 27 lap melawan Alex Rins, Francesco Bagnaia, Jorge Martin hingga Marco Bezzecchi. Pada lap terakhir, Marquez harus mengakui keunggulan Rins. Pembalap Suzuki XR itu juga tampil luar biasa dan layak menjadi pemenang. Meski begitu, P2 tetap memuaskan bagi The Baby Alien. Pasalnya, ini podium pertama Marquez sejak Misano 2021 pada GP Emilia-Romagna. Hebatnya lagi, sang rider sudah mampu menembus top 3 dalam balapan keempatnya sejak comeback di GP Aragon. Finish kedua di Phillip Island juga menandai torehan podium ke-100 juara dunia 6 kali kelas Premier tersebut. Bagi Honda, ini kali pertama pembalap mereka finish 3 besar sejak pembuka musim pada saat di Qatar. Ketika itu, rekan tim Marquez Paul Espargaro yang menyumbangkan podium setelah menuntaskan race di P3. Jadi ada banyak alasan kubu Honda, khususnya Marquez, merasa puas. Itu balapan yang hebat, saya benar-benar menikmatinya. Balapannya sangat menghibur, bahkan terasa singkat, walaupun berlangsung 27 lap. Sudah lama sejak saya bertarung di grup terdepan hingga finish, ujarnya setelah balapan. Tentu saya nyaris podium di Thailand, tetapi saat ini dalam kondisi hujan. Hari ini saya di depan dari awal, saya berusaha keras menjaga ban soft depan saya dan sempat kehilangan banyak posisi, namun bisa kembali ke depan lagi. Bagi saya, menyalip sangat sulit karena titik lemah kami adalah sektor lurus. Pengereman di area itu juga memberi masalah. Saya mencari tempat untuk bisa mengejar dan saya melakukannya di tikungan 2. Di sana saya cepat. Jelas terlihat Marc Marquez telah mengerahkan semua yang dimilikinya, memaksimalkan potensi motor hingga batasnya demi mengamankan hasil maksimal di lap terakhir. Sayang belum berujung kemenangan. Saya mencoba menyalip Rins, tetapi dia bertahan dengan cerdik. Dan Anda tidak boleh melupakan dari mana saya berasal. Itu sebabnya saya 100% puas dengan posisi kedua hari ini, tutur Marquez.
Karena tidak ada berita bagus di garasi kami setelah setahun ini, sekarang semuanya berubah menjadi lebih baik. Saya sudah jelaskan kemarin bahwa bila kami ada di jalur yang benar, situasi dan atmosfer membaik, itu positif. Dengan pencapaian ini, pembalap asal Spanyol itu mewanti-wanti kepada rider lain bahwa dirinya telah kembali dan akan bertarung dalam perebutan gelar juara musim depan. Kami semakin baik dan lebih baik dan Honda bekerja keras untuk 2023. Podium ini sangat berarti untuk menjaga motivasi tetap terjaga, juga untuk menunjukkan pembalap yang telah memenangkan gelar 6 kali masih ada, pungkas Marquez.